Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami komunitas teman baca. Oke, di program Teman Ulas. Kali ini kita akan mengulas sebuah buku yang akhir-akhir ini ya, namanya itu selalu dikenal orang kayak menjadi perbincangan orang-orang gitu loh, buku ini. Itu buku dari Tan Malaka, Nardi Republik Indonesia. Nah, jadi buku yang akan kita ulas kali ini buku karya dari Zen RS. Nah, ada banyak hal yang menarik dari buku ini karena dari usia ya. Jadi buku ini usianya sudah 100 tahun. Satu abad ya. 1 abad yang lalu. Jadi buku ini ditulis oleh Tan Malaka. Kalau dulu istilahnya brosur yang ditulis ini brosur. Kalau zaman kita Kalau zaman kita brosur itu selebaran, tapi kalau di masa itu istilahnya brosur gitu si buku ini. Nah, jadi buku ini ditulis pada tahun 1925 sekitar bulan Desember gitu. Itu terus Zen RS ini menulis gitu. Jadi dia memberikan anotasi. Oke, nanti akan dijelaskan oleh Bang Ded apa itu anotasi gitu. Nah, jadi teman-teman kita akan ngobrolin buku ini, dan ini buku edisi kritis 100 tahun dari Nardi Republik Indonesia. Oke, jadi ngomongin Tan Malaka gitu ya. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang membicarakan tentang Tan Malaka dari generasi istilahnya Gen Z gitu, sering sekali gitu. Dan termasuk kenapa Zen RS itu menulis buku ini. Dan jadi ada alasan di balik itu karena karya-karya Tan Malaka ini mulai dibicarakan orang. Gitu. Kalau dari sisinya Zen RS, karena Zen RS ini punya perpustakaan, dia punya toko buku gitu, dan di toko bukunya itu beberapa bulan belakangan orang banyak mencari gitu buku-buku tentang Tan Malaka, terutama banyak laku di pasaran gitu. Jadi terutama misalnya Madilog seperti itu, banyak orang yang begitu. Juga teman-teman di komunitas kami teman baca, saya juga memperhatikan gitu ya, setiap ada pengunjung yang datang, orang yang membaca ke sini, mereka sering bertanya gitu, ada bukunya Tan Malaka, ada buku Madilog gitu. Dan beberapa kali saya melihat beberapa pengunjung gitu ya datang ke perpus ini dan membaca Madilog. Nah, jadi segitunya orang ingin tahu tentang Tan Malaka gitu. Nah, jadi ada latar itu yang membuat Zen RS ini menulis edisi menyusun gitu ya, edisi kritis 100 tahunnya Nardi Republik Indonesia. Jadi pas bertepatan aja mungkin ya, jadi 100 tahun gitu. Itu sih. Oke, Bang Ded. Oke. Ya. Bang Ded pastinya sudah baca ya buku ini gitu kan? Ya, harus baca dong. Jadi gini Bang Ded, jadi ini kan buku anotasi. Buku anotasi itu sepengetahuan saya nih Bang Ded ya, saya belum pernah sih membaca buku dengan dengan model seperti ini gitu loh. Mungkin Bang Ded pernah tahu ada enggak sih buku yang semisal seperti ini, atau mungkin ini kali pertama gitu? Ya, sebetulnya justru jarang sebetulnya penyebutan buku anotasi, tapi anotasi saja.
Jadi anotasi itu semacam komentar terhadap teks asli gitu. Jadi anotasi itu memang pernah jadi bentuk atau gaya yang banyak dipakai dulu gitu pada masa-masa klasik gitu. Khususnya untuk biasanya catatan perjalanan. Ya. Jadi buku anotasi itu kayak semacam memberi komentar gitu terhadap sebuah teks asli gitu. Dan dulu memang sempat misalnya catatan perjalanan dulu banyak gitu memakai model anotasi gitu. Misalnya buku-bukunya Wallace, kemudian itu ada juga anotasinya. Jadi anotasi itu biasanya di dalam struktur buku di masa lalu itu kan ada anotasi. Jadi anotasi itu kayak semacam informasi kepada pembaca gitu bahwa yang dimaksud oleh istilah ini gitu dia jelaskan. Jadi dia memberi komentar kayak gitu untuk membantu pembaca sekiranya nggak begitu familiar dengan konteks yang ada di dalam buku. Makanya itu namanya anotasi. Jadi anotasi itu kayak sama dengan model yang misalnya kalau buku yang digarap serius memang salah satunya kalau dia ada anotasinya. Kemudian ada indeksnya gitu ya. Indeks itu kayak berisi istilah-istilah yang barangkali paling sering dipakai di buku itu atau istilah-istilah yang kiranya yang kiranya berhubungan dengan topik dari buku gitu, topik dari bukunya gitu. Jadi itu namanya anotasi. Nah, memang itu belakangan di masa modern sekarang misalnya itu nggak banyak dipakai gitu ya. Biasanya buku itu udah jarang. Jadi menurutku tawaran untuk membuat gaya anotasi ini memang tawaran yang sangat menarik gitu. Kayak kembali mengajak kita, si Zen RS ini kembali mengajak kita untuk memang bersuntuk-suntuk gitu, bersuntuk ria. Kayak memang betul-betul menggumuli teks itu kayak gitu. Apa sih maksudnya kayak gitu. Jadi anotasi itu sebetulnya sederhananya adalah kita memberi komentar. Teman-teman kan biasa suka mencoret-coret buku itu kan itu maksudnya itu anotasi juga gitu, jenis anotasi gitu. Nah, jadi teman-temannya mungkin aku langsung kasih tahu saja misalnya polanya buku ini secara tipografi gitu. Modelnya itu biasanya jadi kalau ada 2 halaman yang seperti ini, biasanya ini adalah teks aslinya Tan Malaka dan di sini bagian anotasinya. Si penulisnya, si penyusunnya dalam hal ini adalah Zen RS. Tapi sebelum ke sana ya sekedar informasi, Zen RS itu pernah nginap di teman baca. Waktu itu siapa ya yang temani ya? Di bagian sebelah sini gitu. Si Zen RS karena waktu itu ada ada kayak semacam stafnya dia, jurnalis juga di narasi itu, yang orang Lombok dan menikah sehingga dia datang ke sini, kemudian datang berkunjung awalnya gitu, dia rencana mau sewa hotel gitu ya bersama anggota-anggotanya gitu yang bareng-bareng ke sini, tapi keenakan ngobrol dan dia merasa kok ini asik juga gitu, mungkin sama dengan toko bukunya dia di Bebasari Jakarta sana gitu. Itu sekadar informasi. Jadi kembali ke soal model anotasi. Jadi dia memberikan nah jadi mungkin aku langsung juga memberikan semacam kesanku membaca buku ini gitu. Jadi buku ini dengan gaya anotasi juga ditambah dilengkapi dengan koran-koran lama gitu yang dia taruh di beberapa halaman itu setidaknya mampu membangkitkan imajinasiku. Imajinasiku itu artinya teks itu menjadi hidup. Pertama oleh anotasinya, kedua oleh cuplikan koran gitu, cuplikan koran yang cuplikannya itu nggak sembarang ditaruh di halaman. Misalnya di halaman, aku bisa kasih contoh, misalnya di bagian halaman di mana Tan Malaka menjelaskan tentang pentingnya Bengawan Solo bagi para gerilyawan partai pada waktu itu Partai Komunis gitu ya, untuk kalau ada kalau mereka dikejar segala macam bisa bergerilya ke situ karena sangat strategis gitu medannya gitu, mereka nggak bisa tertangkap. Terus dilengkapi dengan koran-koran kayak gitu di masa itu yang menceritakan tentang pembangunan Bengawan Solo oleh
kolonial kayak gitu. Jadi kayak melengkapi gitu, memberikan. Jadi teksnya selain menjadi hidup, kitanya juga mendapatkan informasi yang lebih gitu daripada sekadar kita memahami teksnya. Tapi lebih jauh. Jadi ini menurutku cakep gitu. Ya anotasi plus berita-berita koran yang berita korannya juga dipilih gitu, dipilah oleh si ZenRS ini yang bisa menunjang teks itu gitu. Jadi ini menurutku sangat menarik sebetulnya buku ini, sangat menarik, akan sangat membantu khususnya pembaca pemula gitu ya, yang tadi Om Zik gitu ya sudah ngomong bahwa kenapa ZenRS membuat edisi kritis terhadap buku ini. Yang pertama, dia melihat seperti Om Zik tadi bilang, melihat fenomena anak muda itu mulai penasaran dengan Tan Malaka, dengan sosoknya, dengan pemikirannya. Tapi ada kenyataan yang cukup miris, gitu. Kendala yang dihadapi oleh anak muda sebagian besar itu mereka nggak bisa memahami bahasanya Tan Malaka karena ada jarak yang cukup jauh ya cara berbahasa orang secara tulisan gitu di tahun 1920-an dengan cara kita berbahasa di masa modern sekarang. Nah itu ada gitu kendala-kendala teknis yang yang membuat pembaca pemula itu agak sedikit tersendat-sendat gitu. Nah terus dari situlah si ZenRS kemudian merasa bahwa saya perlu nih gitu ada semacam anotasi untuk mendampingi gitu kan pembaca pemula ini untuk memahami konteksnya. Dan di sini tuh ada 200-an anotasi dalam bentuk catatan kaki gitu. Sehingga kalau saya baca ya Om Zik ya, buku ini sebetulnya bisa dibilang bahwa perpaduan pemikirannya Tan Malaka dengan ZenRS sendiri. Kayak gitu. Menurutku begitu ya, karena karena apa ya? Karena kenapa saya bisa sebut begitu? Karena di anotasi itu dia tidak hanya menjelaskan sesuatu secara objektif, deskriptif gitu, tapi juga kurang lebih secara sangat halus gitu. Dia juga memberikan semacam opini-opininya. Misalnya, yang menarik adalah dia mencoba membuat beberapa catatan di dalam di beberapa poin-poin di dalam Narda Republik ini, menghubungkan antara apa yang ada di dalam teks dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Jadi dia selalu menarik. Contoh misalnya ya, di bagian ketika dia menjelaskan bahwa tentang kolonial itu punya alat, punya aparatur pemaksa yang namanya polisi gitu. Dan polisinya itu kan diberi perangkat-perangkat senjata-senjata berupa pentungan gumistok gitu ya. Ya gumistok itu nggak tahu gimana ya, dia di dalam catatan kakinya, di dalam anotasinya ZenRS bilang bahwa sampai saat ini masih relevan dengan kondisi sekarang. Dia ngasih gitu, begitu niatnya dia mencari data-data bahwa anggaran pemerintah kita untuk mengadakan pentungan itu ada berapa. Itu cakep banget kan? Jadi dia mencoba membuat benang hubung kayak gitu antara apa yang disampaikan oleh Tan Malaka dengan apa yang ada di kondisi sekarang. Dan itu hanya salah satu contoh, teman-teman. Yang lain juga banyak. Jadi kayak memang niat ini ini sebuah penyusunan edisi kritis yang dikerjakan dengan sangat teliti menurut saya. Lepas dari yang ini bisa dikritik sebetulnya. Karena bagaimanapun kan dia juga punya perspektif di dalam anotasi. Karena dia punya perspektif, artinya bisa jadi ada perspektif lain yang nggak setuju dengan pandangannya ZenRS. Dan saya sudah menemukan itu di beberapa podcast. Tapi di kata pengantarnya ZenRS justru dia mengharapkan itu sebagai pintu masuk kita untuk lebih jauh berdiskusi tentang karya-karya Tan Malaka. Seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya terkait dengan apa sih yang ditawarkan oleh buku ini. Kayak gitu Om Zik. Ya. Oke, sama ya kayak Bang Dad gitu ya. Maksudnya kesan pertama ketika saya juga membaca buku ini gitu. Sebelumnya sih sudah baca ya, maksudnya buku-buku
apa ya, buku cetakan awal gitu yang tanpa anotasi. Saya kayak buku-buku seperti ini misalnya gitu yang teksnya ya teksnya Nardi Republik gitu. Nah, tapi untuk teman-teman ketahui juga em, mungkin satu-satunya ya buku karya Tan Malaka yang dia menulisnya itu dalam bahasa Belanda. Oke. Jadi Nardi Republik Indonesia ini dia menulisnya dalam bahasa Belanda. Beda sama karya-karya yang lain kayak Madilog dari penjara ke penjara kayak gitu. Dia nulisnya pakai bahasa Melayu. Ya kan Mas, dia sudah menggunakan bahasa Melayu gitu. Nah, membaca Nardi Republik karena dia itu berbahasa Belanda, pastinya yang sekarang beredar yang kita baca hari-hari ini itu hasil translitan, hasil terjemahan gitu. Nah, dan di bukunya edisi kritis ini, di sana dia membandingkan gitu loh. Membandingkan teks asli yang berbahasa Belanda dan teks yang sudah diterjemahkan. Ada beberapa kata kayak gitu yang menurut Jen RS itu seperti ini dan terjemahannya seperti ini kayak gitu. Dan ada beberapa apa ya, maksudnya yang saya nganggap ini sangat sangat kritis sebenarnya. Jadi Jen RS itu ini ya, maksudnya dia membedah juga edisi pertama dan edisi kedua. Jadi Nardi Republik ini pernah dicetak edisi pertama yang sudah diterjemahkan gitu pada awal-awal tahun-tahun itu gitu. Dan dicetakan kedua itu sekitar tahun 68. 68 ya, kalau salah. Kalau yang ini 62. Ya, edisi aslinya. Edisi aslinya 62. Berarti ada edisi keduanya itu 68. Nah, di 68 itu sudah ada perubahan-perubahan diksi. Perubahan-perubahan diksi gitu. Kalau di sini Zen RS apa ya, sepembacaan saya gitu ya. Diksi yang berubah itu seperti kata-kata kalau di cetakan pertama itu dia menggunakan diksi murba. Tapi kalau di edisi kedua dia tidak menggunakan diksi itu, lebih halus dia. Kayak gitu. Entah karena apa, mungkin pengaruh politik juga mungkin pada tahun-tahun 68 itu. 68 itu berarti sudah Soeharto ya baru-baru ya. Ya, sudah masuk Orde Baru gitu kan. Mungkin ada pengaruh itu mungkin gitu. Ya. Ya. Dan ada perbedaan ya ketika kita membaca Nardi Republik yang yang asli gitu ya, yang tanpa anotasi gitu ya. Kita membacanya itu ya baca gitu. Oh ya, ini Tan Malaka mempunyai gagasan ini, terus punya program ini gitu. Nah, tapi ketika saya membaca edisi kritis ini, nah di sana ada perbedaan gitu. Perbedaan di mana sebenarnya banyak hal yang kita tidak pahami dari apa yang disampaikan Tan Malaka gitu. Karena yang pasti perbedaan waktu ya, dan cara kita berbahasa beda ya dulu sama sekarang. Nah itu, terus tempat perbedaannya itu terutama ketika Tan Malaka itu menyebutkan tanggal-tanggal. Nah, jadi di Nardi Republik ini Tan Malaka tuh ada menyebutkan tanggal-tanggal gitu, 1 Februari apa kayak gitu. Dan kalau kita membacanya saat ini, di zaman ini gitu ya, itu tanggal lagi kejadian apa kita nggak tahu. Kayak gitu. Kalau kita membaca Nardi Republik ini ketika tahun misalnya 1926, 27, kita bisa paham, kita bisa mengerti maksudnya Tan Malaka itu menyebutkan tanggal-tanggal itu. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu kan tanggal itu kejadian apa sih. Nah, jadi dari anotasi itu mempermudah kita gitu loh, melihat masa itu. Jadi kita diajak untuk lebih mengenal pikirannya Tan Malaka. Jadi
pada saat Tan Malaka itu nulis di tahun itu sedang terjadi politik apa namanya gejolak politik yang seperti apa gitu. Dan pikiran-pikiran Tan Malaka itu terpengaruh oleh siapa di tahun-tahun itu gitu. Dan apa sih yang mendorong Tan Malaka itu menulis Nardi Republik? Ada urgensi apa sih kok Tan Malaka itu nulis Nardi Republik? Nah, di anotasi itu kita diajak untuk masuk ya ke zaman itu, mempermudah kita gitu memahami Nardi Republik gitu. Karena Nardi Republik ini mungkin satu-satunya buku yang di zaman itu ya menyebutkan kata Nardi Republik Indonesia. Belum ada buku yang secara gamblang gitu ya. Kalau bentukan negara kita tuh besok Nardi Republik Indonesia gitu. Belum ada gitu loh orang yang berpikir seperti itu. Nah, dan di zaman itu tahun 1920-an awal-awal itu, jadi ada masa di mana Hindia Belanda dulu ya itu terjadi semacam maksudnya semangat revolusi itu mulai kendor gitu. Semangat itu sudah mulai turun. Ada masa seperti itu. Karena masa-masa itu pemerintah kolonial itu sangat menjegal gitu loh. Apapun yang bersifat revolusioner. Nah, salah satunya nanti kita melalui anotasi itu kita dipermudah gitu ya. Jadi melihat kejadian di tahun 25 itu atau sebelumnya gitu ya. Jadi ada organ-organ besar gitu ya di Hindia Belanda gitu seperti Budi Utomo, terus Indische Party, terus ada Serikat Islam. Nah, itu organ-organ besar gitu loh di masa itu organ besar dan itu sifatnya revolusioner gitu. Dia kan orang-orang terdidik nih di zaman itu loh, nih kita ngomongin orang-orang terdidik dan mereka tuh elit-elit gitu. Rata-rata para pribumi yang elit, bangsawan kayak gitu kan, yang bisa bersekolah dulu kan hanya orang-orang itu kan, kayak gitu. Nah, di mana ada masa nanti diceritakan juga di sini, mungkin teman-teman tahu ya 3 serangkai gitu, 3 serangkai kan. Jadi Dowes Dekar, terus Cipto Mangunkusumo sama Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi di tahun-tahun itu di tahun-tahun itu pemerintah kolonial ya itu sangat menekan orang-orang ini gitu. Dan yang sifatnya revolusioner tadi 3 orang ini. Dan itulah masa-masa orang-orang ini diasingkan ke Bovendigul. Nah, kayak gitu masa-masa. Jadi pemimpin-pemimpin revolusioner itu pasti akan disingkirkan gitu oleh pemerintah kolonial. Nah, itulah kondisinya gitu loh. Jadi Tan Malaka melihat kondisi itu dan PKI sendiri sudah terbentuk gitu ya sekitar awal 1920. Dan itu maksudnya paham komunis itu sudah menyebar lah ya, beberapa negara sudah ini gitu. Itu. Dan itulah yang memantik Tan Malaka untuk menulis Nardi Republik sebagai penyemangat kembali nih. Kita jangan lupa nih sama cita-cita kemerdekaan. Dan pada saat itu organ-organ itu mereka hanya berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan. Nah, tapi Tan Malaka itu hadir dengan bentuk yang konkret gitu. Dia bikin program gitu. Terus apa yang harus dibenahi? Jadi dia sudah berpikir setelah kita merdeka nih kita akan bagaimana nih? Dia sudah berpikir ke sana gitu. Akan bentuknya seperti apa? Dia sudah bikin konsep gitu, berbentuk republik kayak gitu. Dia sudah berpikir ke sana gitu.
Jadi memang Tan Malaka nih apa ya, terlalu canggih di zamannya gitu. Dia sudah bisa membaca gitu. Kayak gitu. Dia bikin program-program, dan di Nardi Republik ini sangat sistematis caranya dia menyusun gitu. Menyusun argumennya. Dia menjelaskan dulu konteks internasional, dia jelaskan konteks politik internasional itu seperti ini, terus dia jelaskan lagi konteks di nasionalnya gitu, di dalam Indonesia seperti apa, dia jelaskan, terus dia bikin program kerja, terus nanti di akhir itu dia kalau saya ya melihat di akhir-akhir bab itu Tan Malaka itu seperti itu orasi politik gitu, dan itu bahasanya keras-keras. Dia menyebut apa misalnya, karena memang kondisinya memang dia lagi di apa ya, memang polisi kolonial pada saat itu apa ya, aktivis-aktivis revolusioner itu pasti digebukin sudah gitu pokoknya. Ya gitu, dan di situ Tan Malaka apa ya, seperti menyampaikan orasinya gitu dengan kata-kata yang khasnya orang orasi gitu, dengan menggunakan kata-kata misalnya anjing-anjing liar gitu. Jadi polisi-polisi itu dibilang mereka itu seperti anjing-anjing liar gitu. Karena sebegitunya dia brutal dia gitu. Setiap ada orang kumpul-kumpul, karena di zaman itu ya, di 1925 itu juga mulai tumbuh tuh kayak Muhammadiyah atau NU ya. Pokoknya antara dua itu orang sudah mulai berkumpul, berserikat gitu, membicarakan hal-hal yang sifatnya nasionalis kayak gitu. Dan Bung Karno juga pada tahun-tahun itu baru selesai kuliah tuh, baru akan terjun gitu loh. Nah, jadi Nardi Republik ini menjadi pemantik gitu untuk menyemangati lagi gitu, untuk naik lagi nih kayak gitu. Itu sih apa ya, konteks di tahun-tahun itu kenapa sih Nardi Republik ini ditulis gitu. Itu sih Bang Det. Kalau Bang Det melihat Nardi Republik ini suatu yang gimana Bang Det? Maksudnya Tan Malaka itu memang levelnya memang intelektual, atau dan ini kan ditulis pakai bahasa Belanda. Kira-kira kenapa sih dia nulis pakai bahasa Belanda gitu? Betul. Itu bisa kita temukan jawabannya di kata pengantar ya. Kata pengantar kan ini banyak banget kata pengantarnya ya. Yeah. Jadi ada kata pengantar untuk cetakan kedua, ada juga yang cuman nyebut kata pengantar saja. Yang penting ada yang teman-teman kalau baca bukunya nanti ada di bab kata pengantar saja, di situ ada jawaban. Jadi tadi sudah diberikan kata pengantar yang apa? Kata pengantar tadi sudah dijelasin ya sama Om Zik. Menurutku secara umum begitu memang kondisinya. Kenapa Tan Malaka menulis brosur ini gitu? Kenapa kalau nyebut brosur itu selalu kayak iklan pariwisata, maksudnya? Ya kayak lembaran-lembaran gitu. Jadi kenapa Tan Malaka menulis ini? Khususnya dalam bahasa Belanda ya, karena tadi seperti yang Om Zik bilang bahwa ada kondisi pada masa itu di mana gerakan-gerakan itu mulai kendor gitu. Lalu dia juga semacam memberi kritik secara tidak langsung, memberikan kritik secara langsung kepada kaum-kaum intelektual ataupun kepada organisasinya langsung. Misalnya organisasi tadi sudah sebut Budi Utomo, kemudian ada Syarikat Islam. Supaya teman-teman ada gambarannya gitu, aku coba kutip supaya kalian tahu gitu. Di sini ada, dia bilang gini. Bentar, mana ya? Wait teman-teman, ada kok. Waduh, pas pengen nyari hilang ya. Pengantar kan? Ya, di pengantar. Di sini ini, aku kutip teman-teman ya, potongannya. Dia bilang gini, kurangnya kesadaran dan pengalaman itulah yang menjadi sebab mengapa Budi Utomo menjadi sebuah partai dari orang-orang yang tak bertulang belakang. Sebab yang sama pula yang membawa Indische Partei diseret ke kuburnya.
ketiadaan kesadaran kelas, semangat berorganisasi, dan moral revolusioner adalah faktor-faktor utama mengapa kekuatan-kekuatan potensial dalam perhimpunan massa masyarakat Islam tidak dapat dijadikan sebuah gerakan revolusioner yang kinetis. Jadi di sini Tan Malaka seolah bilang bahwa kata kuncinya kan di sini ketiadaan kesadaran dan pengalaman. Pengalaman apa, kesadaran apa yang dimaksud? Tadi sudah ada, misalnya kesadaran kayak semacam bahwa kita semacam kelas kayak gitu ya, yang harus berjuang. Tadi udah nyebut sama Om Zik bahwa ini sekaligus juga memberi informasi bahwa Tan Malaka mengkritik kaum intelektual hasil didikan Belanda gitu ya, yang mereka itu memang pintar gitu, tapi semangat awal memang mungkin revolusioner, tapi pada akhirnya mereka itu agak cukup berjarak dengan massa rakyat kayak gitu. Dia melihat kondisi itu gitu. Jadi di satu sisi Tan Malaka menyadari bahwa gerakan ini juga butuh kaum intelektual. Tapi kondisinya sekarang kaum intelektual Indonesia jaraknya itu jarak psikologi apa segala macam itu dengan masyarakat itu jauh. Nah sehingga dia membangun jembatan. Kalau dalam bahasanya Tan Malaka, brosur ini adalah semacam tangga yang diberikan kepada kaum intelektual. Jadi itulah sebabnya mengapa Tan Malaka menggunakan bahasa Belanda. Karena kaum intelektual pada waktu itu bahasa ngomongnya itu bahasa Belanda. Atau sekarang mungkin bahasa gaulnya bahasa Jaksel kali kayak gitu. Jadi kalau Tan Malaka di masa sekarang mau menulis untuk kaum milenial ala Jaksel, mungkin dia akan mengirim pakai bahasa Jaksel misalnya. Jadi dia di satu sisi memang dia nggak mau gitu menggunakan bahasa yang bukan bahasa rakyat. Tapi karena ini ditujukan untuk kaum intelektual yang notabene-nya kaum intelektual didikan Belanda ini bahasa sehari-harinya adalah bahasa Belanda, bahasa tulisannya adalah bahasa Belanda, mau tidak mau Tan Malaka harus menulis dalam bahasa Belanda. Tapi dia bilang bukan tujuannya untuk membuat bahasa Belanda ini menjadi bahasa rakyat, enggak. Ini hanya sekadar komunikasi saja yang dipakai. Nanti kalian, dia bilang ya, kaum intelektual ini pakai ini tangga gitu kan untuk kemudian kalian turun gitu ya dari atas turun ke masyarakat kayak gitu. Nah tapi saya tambahkan informasi, sebetulnya brosur ini punya dua tujuan sebetulnya, tujuan internal, tujuan eksternal. Tujuan eksternalnya ini ya untuk kaum intelektual tadi ya gitu. Kemudian yang internal sebetulnya ya untuk memperkuat kembali Partai Komunis Indonesia. Nah, aku coba supaya teman-teman punya bayangan ya, bab-bab apa sih judul-judulnya gitu ya. Pertama, dimulai dengan interupsi. Keterangan pada cetakan kedua, kata pengantar oleh Tan Malaka. Kemudian situasi dunia, tadi disebut sama Om Zik ya. Dia ngasih kita konteks tentang situasi dunia. Lalu tujuan PKI, program nasional PKI. Gitu. Seperti Om Zik bilang juga tadi ya bahwa ini ada program yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh Budi Utomo, Sarekat Islam. Mereka awalnya memang gerakannya mereka itu masih terkesan template gitu loh. Ayo kita bersatu segala macam. Tapi bagaimana? Dengan cara apa? Sementara programnya nggak ada. Kayak gitu. Makanya Tan Malaka ini bisa dibilang ini sangat sangat visioner gitu. Untuk pertama kalinya ada sebutan kata republik dengan programnya. Bagaimana cara kita menuju republik? Itu ada semua di buku ini. Sangat detail gitu. Jadi ini kayak bahasa proposal yang sudah dengan rundown-nya. Kayak gitu. Gitu modelnya. Kemudian aku lanjut ya. Kemudian bab berikutnya keterangan pendek tentang program. Jadi dia jelasin dulu apa visi misi program ini apa gitu. Jadi bukan hanya sekadar misalnya program ekonomi apa, program politik apa, kebudayaan apa kayak gitu. Tapi dia kasih kita juga tentang tujuan program ini apa sebetulnya gitu. Lalu setelah itu dia bikin bab berikutnya taktik dan strategi. Sampai segitunya. Taktik kita apa? Strategi apa kita apa? Itu yang tidak ada di organisasi-organisasi sebelumnya. Dari Budi Utomo soalnya nggak pernah mereka menyusun itu katanya. Kemudian berikutnya nilai ofensif dan inisiatif.
sampai ke hal-hal yang sifatnya subjektif Ya, itu juga di ini gitu. Jadi kader-kader gitu kan, kaum-kaum proletar apa segala macam itu sebetulnya harus punya semacam semangat inisiatif gitu, semangat ofensif. Kemudian pemusatan kekuatan-kekuatan pada tempat dan waktu yang menguntungkan. Kemudian berikutnya nilai kesadaran, hasrat dan disiplin. Sampai ada kayak semacam program-program untuk setiap individu. Bagaimana caranya, pentingnya kita punya kesadaran, pentingnya punya kehendak atau hasrat, pentingnya kita berdisiplin. Kayak gitu. Jadi sangat Detail. ini gitu, sangat detail. Kemudian pukulan strategis, kemudian ada Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia, dia sudah siapkan semuanya. Gitu. Dia sudah sangat siapkan. Ini saya semacam proposal yang barangkali langsung ditandatangani sama funding kalau sekarang gitu ya, sama donor gitu. Kemudian terakhir adalah yang paling menarik menurut saya, bagian terakhir itu judulnya Halilintar Membersihkan Udara. Tadi aku membaca ulang bagian ini seperti kita berorasi. Ya. Puitik banget. Gitu, sangat puitik gitu. Jadi itu sebagai gambarannya teman-teman ya, bagaimana ini membuktikan apa yang tadi disampaikan oleh Om Zik ataupun saya, bahwa buku ini adalah buku yang sangat visioner, gitu ya, di masanya gitu. Buku ini memang ditujukan secara internal yang menjadi semacam apa yang harus dilakukan oleh partai. Kayak gitu ya. Secara eksternal mengajak khususnya kaum intelektual, ayo gitu, kalian sadar kelas, kayak gitu ya. Kalian kemudian yang mungkin memang betul didikan Belanda, tapi ini tangga, kayak gitu kan. Ini tangga, maksudnya brosur ini sebagai tangga gitu. Kepada kaum intelektual itu untuk membaca teori kembali. Gitu. Supaya kalian nanti turun untuk memahami masyarakat. Karena kenapa dia bilang begitu? Karena yang dipelajari oleh kaum intelektual dari pendidikan Belanda ya tentu saja tidak bersifat revolusioner. Gitu kan? Paham maksudnya? Nggak mungkin Belanda mengajarkan teori-teori revolusi kepada pribumi. Kan itu sama dengan bunuh diri itu kan artinya gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi Tan Malaka membuat brosur ini untuk dibaca oleh kaum intelektual sebagai basis teori untuk memahami masyarakat dengan lebih benar. Untuk kembali ke masyarakat. Sambil sebetulnya ya dia berpropaganda, ayo masuk ke partai kami kayak gitu. Ya. Memang ya seperti itu di kata pengantarnya Tan Malaka gitu. Jadi mungkin itu ya supaya tidak terlalu satu-satu gitu kita bedah gitu. Mungkin di bagian itu yang menjadi tujuan besar kenapa brosur ini dibuat itu jawabannya. Dan kenapa dia pakai bahasa Belanda. Dan ada yang menarik. Jadi tadi kan ini adalah penerbit Kakatua yang judulnya yang sebetulnya Narda Republik, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menuju Republik Indonesia tanpa anotasi. Sehingga dia tipis. Tapi ini menjadi ukurannya tambah besar dan agak tebal karena ada anotasi. Lebih tebal. Tapi dia tidak terjemahkan, tapi tetap Narda Republik Indonesia menuju Republik Indonesia. Jadi buku ini sebetulnya mungkin terdengar receh ya, tapi menurutku mulia. Dalam artian kembali memberi penekanan si Zen RS ini di kata pengantar bahwa ini diterjemahkan oleh Ongkode namanya. Ongkode. Nah, Ongkode ini ditekankan berkali-kali bahwa dia penerjemahnya. Yeah. Karena Zen RS merasa bahwa karya intelektual, karya penerjemahan itu harus dihargai. Kayak gitu. Jadi dia mencoba memberikan kita semacam kesadaran perlunya menghargai karya-karya intelektual. Nah, sebab itulah barangkali di buku-buku yang Narda Republik yang diterbitkan oleh oleh penerbit-penerbit lain itu tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa ini karya terjemahan. Nggak ada gitu. Jadi itulah kenapa Zen RS ini mencoba menyusun Narda Republik ini dari terbitan pertamanya, yaitu pada tahun 1962.
gitu. Karena itu lebih bisa dijejaki gitu, kesalahan-kesalahan itu dari mana sih? Karena setelah saya baca edisi ini sama edisi ini tadi, saya belum baca semuanya ini Om, tapi saya kata-kata pengantar bagian-bagian awal ini banyak hal yang cukup signifikan berbeda pemaknaannya antara kita baca ini sama ini. Kayak gitu. Terus ada bagian-bagian yang tadi aku sebutkan soal alasan dia menulis buku ini dalam bahasa Belanda gitu. Ini nggak ada di sini. Barangkali itulah yang membuat penerbit itu mungkin tidak tahu bahwa yang mereka terbitkan ini sebetulnya dari bahasa Belanda, sehingga mereka nggak pernah bisa berpikir untuk nyari siapa penerjemahnya. Kayak gitu. Jadi itu alasan teknisnya ya teman-teman ya. Yang walaupun nggak substansial secara isi, tapi kan secara intelektual kita perlu juga gitu memahami perjalanan itu seperti apa, siapa yang menerjemahkan, perubahan-perubahan apa yang terjadi di cetakan pertama sama cetakan kedua dan berikutnya. Gitu Om, kalau untuk yang itu mungkin itu sih dari saya kenapa buku ini ditulis dalam bahasa Belanda, untuk siapa dan tujuan apa. Iya ya. Oke. Berbicara tentang Tan Malaka gitu ya, yang hari-hari ini sering kita dengar, kita berusaha untuk mengenal dia. Dan kenapa sih kok Tan Malaka gitu yang kita obrolin gitu. Kayak gitu. Nah, berarti ada sesuatu yang bisa kita katakan relevansi gitu ya. Ada hal yang relevan gitu loh dengan kita sekarang sama Tan Malaka waktu itu. Apa sih yang kemiripan apa sih yang ada di kita sekarang dan masa lalu gitu kan? Misalnya kalau konteks zaman gitu ya, kalau kita tarik kayak tadi yang udah saya jelaskan tadi gitu ya, konteks politik di masa-masa 1920-an itu, ketika setiap pergerakan pasti akan dipukul, disingkirkan. Itu ketika tahun-tahun itu kan. Nah, sekarang relevansinya dengan kita sekarang ada kesamaan enggak? Gitu. Dan saya berpikir misalnya kalau kita mengingat tahun kemarin 2025 misalnya ketika ada demo besar Agustus. Oke. Jadi mungkin istilahnya kan kita banyak tuh aktivis yang ditangkepin dan dalam sejarah, maksudnya seperjalanan Republik ini ya, dari Orde Baru sampai sekarang itu tahun 2025 itu penangkapan terbanyak. Asal kita tahu ya, maksudnya itu penangkapan terbanyak gitu loh. Dan terluas, sebarannya luas, hampir di semua provinsi itu ada orang yang ditangkap. Ya kan? Maksudnya kita pun di Mataram ini, di Lombok ini ada kan orang yang ditangkap ketika demo itu, dan dengan beribu alasan gitu ya yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan juga sih, tapi mereka ditahan gitu kan, ada yang berapa bulan seperti itulah, macam-macam lah ya kayak gitu. Nah, sekarang kondisi di mana Tan Malaka itu membuat membuat gagasan ini gitu ya. Kan dia tujuannya membangkitkan gitu. Oke, mungkin kita membaca Tan Malaka hari ini bisa membangkitkan semangat kita gitu. Karena kayak tadi gitu kan, mungkin polisi kita lagi merayakan juga kan ke 100 tahunnya dia kan. Iya kan, ke 100 tahun nenek moyangnya dia polisi kolonial ngebukin aktivis gitu kan. Tapi sekarang dia lagi lagi merayakan gitu mungkin kan 100 tahun menggebuk orang gitu. Sekarang dia ngelakuin di 2025 pas nih kan. Apalagi dapat jatah SPPG ya. Nah, kayak gitu kan. Mungkin dia lagi merayakan juga gitu kan, karena nenek moyangnya dia kan pernah melakukan itu. Mungkin dia kita harus 100 tahun juga nih gitu. Kayak gitu. Jadi ada relevansi gitu. Nah, sekarang dengan kita membaca kembali gitu ya, mengenal Tan Malaka gitu. Ini orang intelektual. Dia menyusun program sedetail itu gitu. Untuk menyikapi kondisi di masa itu. Nah, sekarang kita membaca Tan Malaka itu
kita nganggapnya itu relevan mungkin kan. Tapi kira-kira dalam bentuk gerakan gitu ya, teman-teman di pergerakan, bisa nggak, ada nggak sih orang yang bisa berpikir seperti Tan Malaka gitu saat ini gitu loh, berpikir gitu teknis, maksudnya pergerakan kita harus seperti apa nih dengan kondisi yang sekarang terjadi gitu kan. Kita lihat di depan mata gitu kan, terang-terangan gitu kan, orang korupsi terang-terangan kelihatan gitu kan. Contohnya yang paling sering dan berkeliaran di media sosial itu kan misalnya MBG. Ya, baru ditangkap ya. Baru ditangkap. Itu kelihatan, maksudnya kelihatan gitu loh. Yang korupsinya kelihatan gitu. Nggak perlu kita susah-susah mau nyari, ngulik-ngulik gitu. Dan itu kelihatan gitu. Nah sekarang apa sih, kenapa sih kita harus merefleksi gitu, lihat apa sih yang dilakukan oleh Tan Malaka gitu. Kayak gitu. Itu yang bisa kita tarik ya, relevansinya gitu, semangatnya Tan Malaka gitu. Nah, Nardi Republik ini juga menggambarkan gitu loh, apa ya, orang-orang yang memang berpikir visioner, dia berpikir ke depan gitu. Mungkin konteksnya misalnya kalau sekarang gitu ya, mungkin misalnya Mas Gibran ngomongin program-program yang konkret seperti Tan Malaka, mungkin keren sih kan gitu kan. Nggak apa-apa. Ya seandainya Mas Gibran yang ngomong, hey antek-antek asing gitu kan kayak oke nih, ini pemimpin muda gitu kan. Nah, gitu. Sekarang sudah ada Tan Malaka versi komik, nanti kita kirim ke Mas Gibran. Oh ya teman-teman, jadi Madilog itu ada versi komiknya sekarang gitu loh. Jadi nih. Ya, jadi Madilog versi komik sudah ada gitu. Jadi bisa, jadi semua orang akan ramah gitu dengan Tan Malaka gitu. Nah sekarang ayo kita Refleksi. Kita merefleksi, kita coba nih membaca Tan Malaka gitu. Nah dari buku anotasi ini kita bisa merefleksi itu loh. Apa sih kejadian-kejadian itu dan bagaimana caranya Tan Malaka merespon itu. Nah seperti itu sih. Mungkin karena teman-teman sudah rame nih Bang Ded ya. Jadi kita akan membuka sesi diskusi gitu loh. Jadi kita akan lebih banyak berdiskusi. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang pernah baca Nardi Republik yang versi yang kritis terbaru. ini yang terbaru atau yang cetakan lain gitu loh. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin berbagi atau Gak mesti bertanya loh. Ya, nggak mesti bertanya, boleh bebas lah gitu. Ya. Oke, silakan teman-teman. Silakan Vin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya pengen nanya lebih tepatnya gitu. Tadi kan sempat disinggung sama Bang Zik tuh, dan saya rasa kita semua tahu lah gitu. Memang belakangan waktu ini kan banyak lah orang-orang yang tertarik lah gitu, terutama Gen Z terkait buku-bukunya Tan Malaka gitu. Nah pertanyaan saya cuma sebenarnya sederhana sih, kenapa akhirnya Tan Malaka yang muncul gitu? Karena saya rasa kan pasti banyak lah orang-orang sezaman dia yang mungkin juga punya visi misi yang sama gitu. Tapi pertanyaan saya tuh kenapa akhirnya Tan Malaka yang muncul gitu? Seistimewa apa sih gitu pemikiran dia sehingga nama dia yang muncul, entah itu memang dia munculnya secara organik atau memang dipromosikan oleh seorang gitu. Jadi itu sebenarnya kenapa ini Tan Malaka yang muncul sih. Itu sih. Tadi sebenarnya tadi sebenarnya udah dijawab sama Bang Zik gitu terkait relevansi lah. Tapi saya pengen jawaban yang lain lah gitu. Seperti itu. Terima kasih. Saya boleh. Ya, silakan. Oke. Pertanyaan saya cukup singkat. Saya penasaran nih, siapa memang yang benar-benar teman Tan Malaka untuk mengkonsep atau Republik Indonesia yang proposal itu, ataukah mungkin bisa kita lacak ketika kita tahu teman dekat seperjuangannya itu, mungkinkah mereka berdiskusi dulu, merapatkan bagaimana caranya untuk menuju Republik Indonesia ini. Apakah memang Tan Malaka itu benar-benar hanya sendirian memperjuangkan itu, gitu. Sedangkan banyak
intelektual waktu itu yang lulus sekolah kan. Nah, apakah Tan Malaka itu ndak punya teman diskusi yang cukup dia akui sebagai teman diskusinya untuk mendiskusikan revolusi saat itu? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Lagi satu deh. Lagi satu dan lagi satu. Oke, ada dua king yang keren ini. Oke, saya mau nanya nih. Saya kebetulan udah baca, tapi yang versi Yayasan Masa tahun 1987. Nah, saya Oh iya, paham. punya tanya nih. Punya pertanyaan. Nah, apa sih bias dari Tan Malaka ketika dia menilik Indonesia? Saya selalu melihat, kalau tadi dua king di depan bilang kan di bagian belakang itu yang sangat oke, orasinya bagus. Tapi menurut saya sedari awal Tan Malaka itu bisa menggebu-gebu gitu. Nah, saya itu penasaran gitu. Bagaimana sih Tan Malaka itu punya bias ketika melihat Indonesia yang sangat oke, bahkan juga pengen istilahnya sangat mumpuni untuk ikut serta menjadi bagian komunis internasional gitu ya. Dan juga bisa bergerak bersama. Dalam konteksnya kan waktu itu dia bersama di Moskow itu ya. Terus apakah nih maksudnya dia yang punya sifat yang menggebu-gebu itu, tidakkah dia terpikirkan bahwasanya ya tadi konteksnya memang gejolak massa, yaitu ya waktu itu belum ya waktu itu udah mulai terbit muncul Amerika Jepang ya, perang Amerika Jepang gitu. Apakah dia nggak kepikiran gitu model dari hegemon Amerika yang mungkin saja untuk menghancurkan negara komunis gitu? Maksud saya kenapa sih Pak Tan Malaka itu punya spirit yang luar biasa dan bisa percaya diri gitu bahwasanya komunis akan menghancurkan kapitalisme? Itu berkali-kali dia bilang di dalam bukunya itu sih. Oke, teman-teman, ini diskusi intelektual ya. Kalaupun nanti tersebar di ini, ya udah dalam konteks intelektual gitu. Jadi ini saatnya kosakata soal Partai Komunis Indonesia kita ucapkan dalam konteks dalam semangat intelektual. Diskusi ya teman-teman ya. Jadi bukan dalam hal propaganda gitu. Oke, yang mana dulu ya? Tadi dari Davin soal kenapa Tan Malaka yang muncul gitu ya. Dalam konteks sekarang gitu ya. Nggak tahu mungkin karena dia nggak ganteng juga ya gitu kok dia muncul gitu. Tapi bentar dulu, menarik nih ya. Ya, coba. Kenapa Tan Malaka tuh muncul gitu? Kenapa namanya muncul gitu? Oke, mungkin karena kita sifatnya diskusi nih ya. Ya. Nah, jadi teman-teman yang hadir di sini gitu ya. Kita survei kecil-kecilan aja gitu loh. Jadi teman-teman kenal nama Tan Malaka itu kira-kira dari mana sih? Awal mulanya kenal Tan Malaka gitu loh. Kira-kira teman-teman dari mana dapat nama itu gitu? Dari Madilog banyak gitu. Ya banyak yang ngomongin. Banyak orang ngomongin. Enggak, maksudnya rasa penasaran kalian sampai ketemu Tan Malaka gitu. Menolak lupa itu. Berarti karena ada aktivis yang berbicara tentang Tan Malaka gitu ya? Ya, menolak lupa. Oke. Sama kutipannya yang terbentur. Ya. Iya. Ya, berarti dari quotes-quotesnya gitu ya? Itu terus. Terbentuk gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan, maksudnya kita tahu ya dari media sosial nggak sih? Iya kan, rata-rata kan? Rata-rata buku karena banyak kan. Iya kan, dan banyak orang yang mereview kayak gitu kan. Jadi kita mengenal nama itu dari media sosial. Nah sekarang media sosial itu ternyata berperan gitu kan. Nah kenapa sih Tan Malaka? Berarti mungkin ya untuk saat ini kita mengenal kembali Tan Malaka itu ada jasa media sosial gitu. Tanpa media sosial mungkin kita masih asing nih sama nama Tan Malaka gitu. Kayak gitu. Dan di dunia aktivis gitu ya, Tan Malaka itu tidak asing gitu. Dan tanpa media sosial, misalnya kok gini ya, kayak ngomongin aktivis tahun-tahun misalnya yang belum ada media sosial gitu, pasti masyarakat kan nggak pernah dengar orasi-orasi aktivis itu kan, jarang kan, pasti kan. Nah tapi sekarang dengan media sosial itu
kita semakin akrab gitu, gitu. Dan saya merasa karena ngelihat juga ya, karena saya sendiri juga merasa orang mengenal Tan Malaka itu ketika ini bukan apa-apa ya, maksudnya ketika Malaka Project itu tumbuh, ada efek itu. Iya. Kayaknya dia berpengaruh gitu, karena dia segitunya menguasai media sosial gitu kan. Nama itu akan familiar gitu. Misalnya di luar teman-teman yang memang latar belakangnya aktivis gitu. Jadi teman-teman umum itu saya rasa mengenal Tan Malaka itu dari Malaka Project. Sepertinya sih menurut Kalau saya Om Zek nih. sendiri pengalamannya gimana? Kalau pengalaman saya mengenal Tan Malaka itu dari saya awal-awal kuliah ya. Oh. Awal-awal kuliah yang apa ya? Ya karena kita apa ya? Maksudnya di BEM kayak gitu kita ngomongin pergerakan-pergerakan, diskusi gitu. Jadi kita akan familiar gitu loh. Tan Malaka gitu. Jadi banyak kayak senior apa gitu kan ngomongin Tan Malaka. Jadi itu jadi pengetahuan apa namanya? Apa ya? Informasi pertama saya dari sana dan penasaran gitu kan. Penasaran, dan buku yang pertama saya baca itu emang Madilog itu gitu. Kayak gitu. Jadi ada konteks latar belakang saya mungkin ya, karena ada organisasi atau apa kayak gitu. Nah tapi kalau ini kan sekarang Tan Malaka ini menjadi pembicaraan apa ya, masyarakat Publik, umum, ya. publik gitu loh. Yang orang bukan berlatar belakang organisasi tahu nih Tan Malaka gitu loh. Apalagi kutipannya banyak sekali kan. Dan memang khasnya media sosial kan gitu kan. Ya kan, quotes dari siapa gitu kan. Memang khasnya seperti itu. Mungkin karena zamannya gitu. Dan kenapa sosok Tan Malaka, saya merasa gitu Bang Det ya, ini jawaban subjektif gitu ya. Sepertinya kita tidak punya tokoh yang sifatnya Tan Malaka itu apa ya, dia independen gitu loh. Dia kayak berdiri sendiri dan dia tidak menjadi penguasa. Dia kan tidak punya jabatan apa-apa, maksudnya dia tidak menjadi pejabat publik gitu loh. Kayak gitu. Ada hal yang kayak mungkin ya, kalau saya pribadi ya mengidam-idamkan gitu, ada orang idealis gitu. Orang idealis dia gitu. Dan kita di zaman ini kayaknya tidak pernah ketemu itu. Dan kita melihat yang kita diperlihatkan dengan politik saat ini, partai-partai gitu kan, yang pragmatis kayak gitu kan, yang kita lihat. Jadi tidak ada tuh sosok-sosok kayak orang yang independen, terus punya idealisme atau ideologi tertentu, kan kayak gitu. Maksudnya partai-partai kita saat ini juga tidak ada kan yang berbicara tentang ideologi kan. Nah mungkin sebagai keresahan juga gitu ya, karena tidak adanya sosok itu, jadi Tan Malaka ini sebagai pengganti gitu loh dari sosok itu kan. Kalau dari saya sih seperti itu gitu loh. Kalau Bang Det gimana Bang Det melihat? Ya kalau aku sih setuju sih, kalau Om Zik itu kan mencoba melihat dalam jangka waktu yang cukup pendek, maksudnya dari mana sih orang mengenal Tan Malaka. Cuman aku coba tarik sedikit lebih jauh, misalnya apa yang membuat sosok Tan Malaka itu menjadi muncul, menjadi dominan dibanding sosok yang lain gitu. Karena pertama memang ada sesuatu yang berbeda secara intelektual antara Tan Malaka dengan tokoh-tokoh politik yang lain. Kalau tokoh-tokoh politik yang lain mungkin karakter politiknya itu lebih kuat daripada karakter intelektualnya. Artinya yang membuat seseorang banyak dibicarakan, kemungkinan salah satu yang terkuat itu karena dia mewariskan sebuah tulisan. Misalnya ya, dan Tan Malaka itu di bagian itu dia dibanding yang lain, tokoh-tokoh komunis yang lain misalnya, juara aja di situ. Gitu. Dia banyak banyak menuliskan sesuatu yang kemudian dianggap sebagai pertama tadi visioner, misalnya buktinya. Yang kedua, dia memberikan semacam alternatif. Misalnya Madilog kita tahu gitu. Dia Madilog ini ya nafasnya sama dengan Das Kapital, cuman versi timur. Kayak gitu. Jadi kalau Das Kapital itu dia berbicara soal
membongkar bagaimana kapitalisme bekerja, tapi Tan Malaka merasa belum dulu kita bisa membaca Das Kapital untuk soal Timur karena karakter berpikir kita berbeda dengan orang Eropa. Di sini masih penuh tahayul segala macam. Jadi dia menawarkan itu, makanya kenapa sosoknya menjadi lebih banyak dibicarakan. Yang kedua, dia cenderung seperti bergerak sendiri. Yang walaupun nanti teman-teman bisa tahu bahwa Tan Malaka itu juga penuh kontroversi di dalam internal Partai Komunis sendiri, yang dia dituduh sebagai Trotskis gitu. Teman-teman bisa cari sendiri. Trotsky itu penguasanya Rusia pasca Lenin gitu kan, kemudian menjadi Stalin gitu. Nah, dia itu sosok yang bisa dibilang kayak memang betul dia kayak apa istilahnya ya, penyendiri gitu, dan dia itu sebetulnya jarang di Indonesia. Bahkan dia menulis Nada Republik ini di Cina, di Kanton gitu, di Cina 1925 dibantu oleh teman-temannya karena dia enggak diizinkan untuk pulang. Setahun sebelumnya 24 dia mengajukan surat kepada gubernur gitu kan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda gitu, tapi nggak diizinkan gitu, makanya akhirnya dia menulis. Nah, jadi belum lagi sebetulnya ya kita kaitkan dengan sejarah Orde Baru, dia itu cukup termaafkan dalam artian cukup bisa diterima dibandingkan sosok PKI yang lain gitu. Kenapa? Karena tahun 1963 dia diberi gelar pahlawan. Jadi Soeharto itu susah gitu, kayak gitu, nggak bisa, susah banget kayak gitu kan. Menghilangkan sejarah itu nggak bisa, kayak gitu. Jadi kalau kita merujuk ke sejarah yang lebih jauh lagi, yang seperti yang saya katakan, barangkali itulah yang membuat sosok Tan Malaka itu pada akhirnya lebih banyak dibicarakan. Karena banyak pemikiran-pemikiran yang visioner. Orang belum mikir soal republik, bukan cuma republik sebagai kata, tapi bagaimana republik itu disusun. Di bukunya yang mana yang dia bilang bahwa aksi massa itu kan, itu kok bisa dia sudah kepikiran bagaimana caranya nanti bank diatur, gitu kan, kita nggak boleh pakai model trias politika barat, segala macam. Waktu itu belum ada, mungkin sudah ada yang berpikir, tapi yang menuliskannya adalah Tan Malaka. Dan itu sering banget dikutip berkali-kali oleh Soekarno, oleh Hatta, kayak gitu. Bahkan Soekarno kan pernah bilang waktu dia ditangkap kan, gitu, kalau saya itu kan berakhir di penjara, saya punya amanat pengganti saya adalah Tan Malaka. Tapi kan Tan Malaka pernah bilang juga, memang mungkin dia pintar, tapi tidak punya karisma, gitu, tidak seganteng Soekarno mungkin misalnya. Nah itu bahasaku ya, dia Tan Malaka nggak bilang gitu. Mungkin seperti itu. Jadi itu jawabanku. Jadi ada banyak faktor perpaduan antara kerja intelektualnya dia, kemudian dengan sosoknya dia yang berbeda dengan sosok-sosok komunis yang lain, gitu kan, yang dalam sejarahnya dia dapat penghargaan gelar pahlawan segala macam. Hal-hal itulah yang kemudian membuat Tan Malaka terus dibicarakan sampai sekarang, gitu. Sebetulnya ada banyak buku-buku yang lain gitu ya, tapi kan sangat ideologis gitu, kurang sisi universalnya. Tan Malaka memang betul bicara tentang Partai Komunis Indonesia, tapi dia tidak lupa kadang memberikan warna yang bisa diterima oleh publik kayak gitu. Nah, misalnya di sini aku ada di sini buku yang bagaimana Tan Malaka itu membuat semacam brosur yang cukup tebal, judulnya analisis tesis gitu, yang tesis gitu, yang kemudian di situ itu dia kayak apa ya, semacam kutukannya dia tanda petik ya bahasa saya ya, terhadap pemberontakan 1926 yang gagal itu, gitu kan, di yang soal Prambanan itu kan gitu. Nah di situ kan dia nyebut-nyebut terus si Alimin dan segala macam. Pada akhirnya kemudian Alimin mencoba membuat brosur balasan yang judulnya analisis. Nah tadi saya baca ulang analisis itu, dan menarik juga kapan-kapan kita diskusikan. Nah supaya tidak lebih jauh jawaban saya terhadap pertanyaannya si Davin itu, kemudian ke yang kedua siapa? Tadi pertanyaanmu apa? Lupa aku. Siapa teman-temannya Tan Malaka gitu? Apakah dia ini berpikir sendirian gitu? Iya,
teman diskusinya. Mungkin ada ya, mungkin pernah dia punya teman, tapi tidak kemudian apa ya? Intinya tidak seperti Soekarno yang kalau kita nyebut Soekarno pasti lidah kita juga gatal mau bilang Hatta gitu ya. Soekarno Hatta gitu. Iya. Kemudian siapa lagi? Alimin musuh kayak gitu, kayak gitulah. Gitu. Tan Malaka nggak ada, mungkin Tan sama Malaka kayak gitu. Jadi nggak ada. Memang itu bisa menjadi semacam ini bahwa memang dia karakter orangnya ini ya, apa istilahnya penyendiri gitu, kayak semacam berjuang sendiri gitu. Itu Tan Malaka. Jadi nggak punya, bisa dibilang nggak punya teman. Barangkali nyambung juga ke pertanyaannya Fikri bahwa itu di temannya dia dalam artian bukan sosok satu orang gitu, sebetulnya adalah orang-orang yang dia jumpai itu, yang dia bekerja sama gitu di beberapa tempat di Asia Tenggara misalnya ya, di Vietnam, kemudian di Cina. Jadi dia bukan berkawan dengan orang sebagai sosok, tapi dengan orang sebagai jejaring ideologinya. Kayak gitu, itu sih temannya dia gitu. Beda dengan Soekarno ya, temannya dia Hatta gitu kan, gitu. Jadi itu sih. Nah, tadi nyambung ke soal Fikri, karena saya sudah bilang bahwa bagaimana dia tuh jarang ada di Indonesia sebetulnya kan, karena dia menjadi perwakilan resminya untuk Komintern, Komunis Internasional itu kan, yang di beberapa tempat itu yang di buku analisis itu dipahami, dicemooh oleh Alimin gitu sebagai sosok orang yang suka puji-puji diri sendiri, si Malaka ini, Tan Malaka ini gitu. Kalau kalian baca analisis itu akan melihat sosok lain Tan Malaka dari penilaian orang PKI gitu, membalas tuduhannya Tan Malaka gitu. Jadi ya itu barangkali kemungkinan ada bias gitu, kemungkinan ada bias, tapi nggak tahu kenapa ya. Pemikirannya Tan Malaka itu jarang sekali misalnya dalam buku ini, anotasi ini ada beberapa yang secara kritis dikomentari oleh ZRS sebagai tidak tepat, tidak presisi, barangkali karena ada bias itu, karena ada jarak gitu kan yang berbeda gitu, salah dia cara memahami kondisi di Indonesia gitu. Jadi dia kan menulis selalu dari tempat yang jauh gitu. Barangkali ada bias itu, tapi dia itu sebetulnya jarang membicarakan peristiwa sebagai peristiwa itu sendiri. Maksudnya dia hubungkan dengan dengan teori. Kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada kondisi seperti ini, usulan apa yang ditawarkan? Dan usulan itu juga harus pakai metode yang tepat. Misalnya kita menjadi revolusioner itu dalam konteks apa? Kalau menurut Tan Malaka misalnya, ya kita harus kembali ke semangat Marxisme, yaitu materialisme dialektika. Jadi dia selalu begitu, jadi enggak mengawang dia. Gitu. Jadi memang ya Tan Malaka itu sosok pembelajar. Jadi jarang banget, walaupun dia berada di tempat yang jauh, informasinya itu jarang banget meleset. Gitu, karena dia dia tipe pembelajar. Kalau nggak tahu bahasa Inggris itu misalnya di tempat yang jauh dia belajar gitu. Dia memang tipe yang sangat pembelajar. Bahkan untuk membuat Madilog itu kan dia bersembunyi kan, gitu. Yang dia menulis itu pergi ke perpustakaan, kemudian sembunyi di ruang tertutup, kemudian di tengah suara pesawat-pesawat Jepang kayak gitu kan. Jadi ya menurut saya seperti itu yang membuat dia abadi itu, dan hampir tidak bisa dikatakan tidak bisa kita katakan bias gitu, jarang sekali bias, hampir presisi gitu, karena dia ada tipe intelektual yang bukan hanya seorang politisi tanda petik ya gitu. Jadi orang yang pemahaman kita kan orang yang kerja di partai, ya berarti kan memang politisi kan zaman sekarang. Terus apa tadi lagi ya? Udah ya? Iya, udah 3 ya. Spirit Tan Malaka. Kenapa sih dia menggebu-gebu gitu kan? Oh iya. Ya. Ya, menurutku bukan cuma Tan Malaka sebetulnya. Cuman memang gaya narasinya Tan Malaka menjadi khas.
dibandingkan yang lain gitu. Beberapa misalnya buku Marxisme Ilmu dan Amalnya juga siapa namanya itu? Si yang apa tokoh-tokoh PKI awal-awal itu dia menulis Marxisme Ilmu dan Amalnya itu punya gaya yang khas juga gitu. Jadi sebetulnya pertama kita nggak tahu tadi kamu menggebu-gebu ya. Barangkali juga kita yang bias. Gitu. Maksudku barangkali pada masa itu memang begitu gaya nulisnya orang kalau sudah bicara soal propaganda. Kayak gitu ya. Gitu. Kayaknya jarang banget ya. Kita menulis dengan gaya apa ya? Gaya buku motivasi di masa itu nggak mungkin karena lagi kacau keadaannya gitu. Sosial politiknya, ekonomi lagi kacau. Jadi kalau kita ingin mengagitasi orang segala macam itu memang dengan semangat yang menggebu-gebu gitu. Cuman karena Tan Malaka punya pemikiran yang sangat sistematis, yang sangat tajam, sehingga gaya menggebu-gebunya itu lebih kerasa gitu. Gitu Kak, kalau saya seperti itu. Apalagi mungkin itu kalau dari saya ya. Sebetulnya saya ingin menjelaskan sesuatu yang dari terakhir tadi sebetulnya yang tapi aku lupa mau menjelaskan apa tadi. Sebelum kita ke ke sesi tanya jawab tadi. Apa coba? Tapi kita lupakan, mungkin kita lanjut dulu sambil jalan nanti saya ingat-ingat. Jadi kita masih berdiskusi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang hadir bisa memberikan komentar atau ingin berbicara tentang Tan Malaka. Aku sudah ingat. Oke. Jadi soal nilai-nilai tadi. Oh iya, nilai-nilai. Relevansi. Ya. Kan? Relevansi. Ya. Relevansinya kayak gini, teman-teman. Jadi ada hal yang menarik ya, fenomena sekarang. Kita tahu bahwa kondisi saat ini generasi muda itu cenderung sepertinya tidak percaya lagi pada gerakan-gerakan yang sifatnya terpimpin pakai ideologi tertentu. Tapi kesadaran politiknya ada. Gitu. Jadi gerakan-gerakan sekarang ini itu ada dalam kategori rhizomatic movement atau gerakan rimpang. Rimpang itu teman-teman tahu ya, dalam istilah kayak tanaman yang bukan pohon, jahe, lengkuas yang kalau kita potong nanti dia tumbuh lagi bercabang. Jadi nggak ada sentralnya. Jadi sifat atau karakter gerakan anak muda sekarang tidak seperti pada masa Tan Malaka. Tan Malaka itu sebenarnya di buku ini kalau secara saklek kita ikuti, ya udah barangkali tidak masuk di kepala kita. Karena Tan Malaka itu dengan jelas bilang kita harus terpimpin, terorganisir, tersentralisasi dengan ideologi Marxisme. Tapi kenapa dia tetap seksi kita baca? Karena sebetulnya ya, menurut saya ya, semangat dari semua itu adalah bersatu. Kan itu yang bisa kita ambil kan? Persatuan itu yang penting. Jadi rhizomatic itu bisa saja, gitu, bisa saja dia mengambil inspirasi persatuan dari Tan Malaka. Rhizomatic movement ini di Indonesia ini kan memang karena bertahun-tahun ya kita dibuat menjadi tidak politis. Belum lagi praktik-praktik kepartian kita yang nauzubillah gitu kan. Itu kan yang membuat kita tidak percaya pada kerja-kerja politik partai misalnya. Padahal Tan Malaka mengajak kita untuk berpartai. Gitu. Jadi itu menurutku yang menarik gitu. Anak muda yang tidak percaya dengan semacam gerakan yang dipimpin secara ideologi tertentu, tapi tetap membaca Tan Malaka. Itu unik banget. Kayak gitu. Artinya barangkali karena Tan Malaka ngajak kita, ya udah, Tan Malaka ngajak kita. Artinya anak muda sekarang paham mungkin ya bahwa dia ini dalam konteks propagandanya partai, dia paham soal itu, tapi sekaligus memahami ada ajakan untuk bersatu kalau ingin menghancurkan musuh. Itu yang aku lihat nilainya gitu. Makanya menurutku ya gerakan sekarang kalau memang misalnya ya tidak mau
misal atau sudah kadung tidak percaya dengan kerja-kerja politik, tapi setidaknya kamu ciptakan metode politikmu sendiri, tapi intinya tetap harus ada panduan, tetap harus ada program. Itu yang diinginkan oleh Tan Malaka di dalam Narda Republik. Itu nilainya menurutku. Iya, iya. Gitu kalau aku. Oh, Iya, iya. terima kasih. Oke. Lanjut lagi ya ke teman-teman gitu ya. Jadi kita berdiskusi ya untuk satu kali putaran bisa lah. Ya, ladies Oke. nggak ada nih suaranya. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, silahkan teman-teman. Ya, karena Tan Malaka ini agak bermasalah dengan perempuan. Ada? Ada yang mau? Ayo, berkomentar nggak apa-apa, apa aja. Oke. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Malam. Aku baru hadir karena ada beberapa kerjaan gitu yang harusnya jam 19.00 diundang sama Bang Jiki. Ya. Cuman ya berbicara soal Tan Malaka ini memang cukup menarik ya. Karena seperti yang dikatakan Bang tadi, Tan Malaka ini kan nggak punya temen gitu. Tapi dia kok bisa nulis materialisme dialektika gitu. Kan dialektika itu kan harus apa ya? Harus punya banyak basis-basis yang memang harus dibicarakan gitu kan kalau berbicara soal dialektika gitu. Tapi ya memang hari ini ya kalau kita berbicara soal konteks gerakan yang seperti yang Bang Jiki katakan tadi, gerakan kita hari ini memang kehilangan cukup banyak kehilangan arah khususnya dalam pijakan ideologis yang jelas gitu. Dan kalau kita mengacu pada Tan Malaka yang kita tahu sendiri bahwa Tan Malaka itu kan cukup revolusioner gitu. Kerja-kerja revolusi harus dijalankan dengan hal-hal yang revolusioner gitu. Cuman ya lagi dan lagi kita berbicara soal konteks gitu. Konteks hari ini kan kita dibunuh habis-habisan dalam konteks gerakan kiri. Ya. Jadi pandangan masyarakat tentang gerakan khususnya dalam hal ini mahasiswa itu kita nggak punya pijakan kuat. Kita nggak punya pijakan kuat dalam hal ideologisasi itu. Ya, aku belum baca lebih jelas sih tentang Narda Republik ini. Dan kalau aku dalam analisisku memang di beberapa literaturnya Tan Malaka itu agak ada hal yang cukup mirip-mirip lah. Dan kalau di Aksi Massa itu kan ada juga dijelasin. Cuman aku belum baca detailnya di Narda Republik. Mungkin itu sih kalau aku masalah pada gerakan kita hari ini gitu. Khususnya berbicara soal gerakan kenapa kita kehilangan arah ya. Karena kita nggak punya pijakan ideologis yang kuat gitu. Kira-kira kamu bisa menangkap nilai apa dari buku Aksi Massa lah misalnya? Bagi apa namanya bagi gerakan misalnya yang bisa kita. Tadi Bang, seperti yang kujelasin bahwa kerja-kerja revolusi. Oke. Karena kita kan sekarang menggebu-gebu banget nih berbicara soal revolusi dan hari ini di beberapa circleku memang di beberapa kampus-kampus melihat gejolak ekonomi, sosial dan politik hari ini kan cukup kacau balau gitu. Tapi lagi-lagi aku membaca satu hal, kawan-kawan saya ini nggak punya satu pijakan ideologis yang kuat gitu. Ketika berbicara soal revolusi dan walaupun punya pijakan ideologis yang kuat, tapi di situ tidak pernah membahas satu hal yang lebih inti gitu tentang bagaimana sih kerja-kerja revolusi gitu dalam hal ideologi mereka, karena ada banyak sekali khususnya dalam organ mahasiswa sekarang kan banyak sekali pijakan-pijakan ideologis dan yang paling booming sekarang adalah yang berbicara soal keagamaan dan itu kan cukup kalau kita menelisik lebih dalam itu kan revolusioner sekali apalagi dalam konteks Islamnya gitu, Muhammad segala macamnya. Dan itu sih aku Bang dikit karena agak ngeblend juga nih baru selesaiin banyak hal gitu dan itu berbicara semua. Oke, makasih. Terima kasih. Namanya siapa? Aku Daniel. Daniel, oke. Daniel. Ada lagi? Daniel dari Itu ayo ngomong dong, nggak apa-apa ya. Diskusi aja, santai aja. Kurang ini sih. Nggak apa-apa, apa yang diketahui aja. Kalau saya sejauh ini belum pernah, jujur aja belum pernah baca buku Tan Malaka. Iya sama, nggak apa-apa. Ya. Tapi memang nama Tan Malaka itu di mana-mana. Begitu saya tahu ada ulas buku 100 tahun Nardi Republik di sini, diinfoin sama Mas Daniel tadi, kayak kalau orang dengar Tan Malaka tuh pasti dengarnya tuh kayak oh tokoh revolusioner gitu. Iya. Ya kayak gitu. Terus juga ya itu karena mungkin yang
setelah dengar ulas buku tadi tuh mungkin lebih tertarik untuk baca sih. Jadi mungkin generasi-generasi sekarang tuh juga harus tahu gitu loh kalau misalnya kayak apa sih gagasan yang ditawarin sama Tan Malaka tuh. Kayak tadi berorganisasi, bersatu gitu. Dan dari buku yang cetakan yang itu katanya yang anotasi itu kan ditaruh relevan, hal-hal yang relevan sampai sekarang ya. Jadi mungkin itu sih, jadi mungkin gimana caranya generasi sekarang memahami apa yang Tan Malaka tulis pada saat itu, kayaknya gitu sih. Ya itu harusnya banyak yang harus mulai baca sih, mulai tahu ideologi yang ditawarkan. Berarti ini bisa jadi pintu masuk buat Iya, betul. Mantap. Bisa dimulai dari novel nanti. Ada yang lain? Ada yang mau nanya? Ayo. Tanggapannya? Woi, Bapak dari Loteng ini ya. Iya. Selamat malam. Baik, jujur secara pribadi sama seperti mbaknya juga, saya belum pernah menamatkan satupun bukunya Tan Malaka ini. Akan tetapi saya punya adik kelas 5 SD yang dari sekarang sudah saya sisipi hal-hal tentang Tan Malaka karena memang di rumah di tempat saya di sana logika mistika khususnya itu masih sangat kental. Jadi saya coba sering aja adik saya diskusi, oh ini ada tokoh namanya ini, seperti itu kan, punya pikiran tentang logika mistika dan lain sebagainya. Jadi iya ada rencananya. Jadi di tiap kali di sekolahnya dia coba tanya teman-temannya satu-satu kan, kalian percaya hantu enggak, seperti itu. Dia tanya satu-satu, tawannya seperti itu. Nah, jadi tujuan saya memang melangkah ke sini tadi memang untuk mengenal Tan Malaka lebih banyak supaya nanti bisa saya sharing ke adik saya juga, ke teman-teman yang lain juga nantinya. Dan ya seperti yang dikatakan Abang tadi, mungkin ini juga pintu bagi saya untuk bisa mengenal Tan Malaka lebih jauh. Saya punya pertanyaan nih Bang. Kemarin kawan-kawan mungkin juga sudah menonton ada video dari, saya lupa namanya, salah satu tokoh agama kalau nggak salah, yang berbicara di masjid kalau nggak salah waktu itu, yang mengatakan pemikiran Tan ini masih belum final karena belum diuji di pemerintahan. Itu kalau nggak salah yang dikatakan. Nah, gimana tanggapannya terkait hal itu nih Bang? Ya, itu aja sih mungkin. Terima kasih. Atau lagi? Ya semua nih. Ya biar semua bela Pak. Nggak bisa selesai kita kalau sampai subuh. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai disclaimer, saya juga sebenarnya belum menyelesaikan baca buku Tan Malaka sama sekali sebenarnya. Kesini juga tujuan utamanya adalah mengembalikan buku dan juga ingin mencari tahu tentang pembahasan ini seperti apa, ilmu yang bisa saya dapatkan gitu tentang kegiatan Malaka ini yang membuat saya sangat tertarik, apalagi soal tokoh bernama Tan Malaka ini, bagaimana dia mendeskripsikan ketergantungan kita masyarakat Indonesia terhadap logika mistika itu. Itu menurut saya adalah salah satu pintu masuk saya mengetahui tentang tokoh Tan Malaka ini, baik secara sosial media maupun dari buku-buku atau influencer. Ya, saya harap mungkin kalau bisa saya beri pertanyaan soal ini, menurut Bang Det dan Bang Zik, kira-kira dasar keilmuan apa yang digunakan Tan Malaka selain dari ideologinya itu untuk mendasarkan kenapa dia bisa mengidentifikasi Indonesia itu lebih ke logika mistika dan apa yang baik untuk Indonesia ke depannya. Kenapa bisa visioner itu buku-bukunya sampai sekarang. Itu saja mungkin dari saya. Ya. Tan Malaka membaca sastra kan gitu. Ada jejaknya, dia suka baca buku apa gitu. Ya, Bos, tambahin dikit ya. Tambahin terkait pernyataannya Bang Det yang terakhir itu terkait, dan saya sih itu jawaban yang
cukup saya bisa terima terkait masalah salah satu kenapa akhirnya mungkin Tan Malaka yang muncul adalah terkait nilai gerakan itu. Nah, mungkin pernyataan tambahan yang saya pengen sampaikan adalah mungkin ini bisa jadi kritik ke kita juga gitu ya. Saya sebenarnya nggak tahu ya hitungannya kesal atau kayak mungkin cukup kesal lah sederhananya dengan orang-orang yang terlalu bersemangat lah mungkin bahasanya ya, atau menggembor-gemborkan kata revolusi gitu. Di bagian kesal saya adalah saya ngerasa kita lah ya orang-orang yang asal menyebut kata revolusi itu, saya ngerasa saya pengen nanya setelah revolusi apa yang dilakukan gitu loh. Saya ngerasa kita itu baru sebatas ayo kita revolusi, tapi belum tahu nih kita setelah revolusi kita mau ngapain gitu loh. Nah, kalau di Tan Malaka tadi kan saya sempat lihat sekilas itu dia jelaskan tuh, dijelasin setelah dia revolusi itu apa gitu. Kayak tadi itu dia punya program kerja, nah mungkin itu sih yang kurang dari kita gitu. Kita terlalu bersemangat, ayo kita revolusi bla 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 gitu, kita tumbangkan rezim. Tapi setelah itu apa gitu? Maksud saya kan niat kita baik ini, kita mau revolusi untuk mengubah kondisi gitu kan. Tapi jangan sampai yang niat nih kita ingin setelah revolusi itu karena kita baik, tapi malah makin buruk karena kita nggak tahu apa nih langkah konkret kita gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi kritik untuk kita gitu kan. Soal itu yang saya lihat gitu. Kita terlalu bersemangat berevolusi tapi kita nggak tahu setelah revolusi kita mau ngapain gitu. Apakah ya udah gitu. Maksudnya kalau kita tidak ada langkah konkret setelahnya kan ya mungkin bisa saja orang-orang lama menyusup kembali dalam bentuk yang lain gitu. Karena itu sih mungkin itu kesalahan saya sih gitu kan. Curhat saya terkait revolusi itu sih. Terima kasih. Itu pernah ditulis sama Tan Malaka di halaman 138. Yang mana? Itu aksi massa. Revolusi itu kan tidak pernah menghadirkan revolusi tidak pernah menghadirkan satu perubahan bentuk yang dari penindasan ke tidak penindasan, tapi selalu melahirkan penindasan baru dalam bentuk yang lebih halus gitu. Dan lagi-lagi Tan Malaka itu punya satu obat penawar gitu. Makanya dia bilang bahwa dalam kerja-kerja revolusi itu harus dibarengi dengan kerja-kerja yang revolusioner. Itu tambahanku kawan. Kalau Mantap. Cakep. Ya, jadi saya sedikit mau menanggapi ya gitu ya. Apa tadi ini disampaikan Daniel terus Davin gitu tentang kita saat ini gitu kan. Saya merasa itulah yang dihadapi Tan Malaka pada zaman itu. Maksudnya organisasi pergerakan ada kan kayak Budi Utomo apa orang menggebu-gebu kan itu, gitu kan niatnya baik kan, lebih demi kemerdekaan apa. Tapi mereka belum ada tuh orang yang berpikir iya merdeka nih setelah itu ngapain, kayak gitu kan. Nah jadi konteks kita hari ini kalau kita tarik mundur ke belakang sama nih kondisinya hampir sama nih. Kita lagi kebingungan mencari bentuk kan, bentuknya seperti apa nih gitu. Nah misalnya kalau kita tarik ke 98 sedikit ke 98, walaupun 98 itu bukan sesuatu yang revolusioner sebenarnya kan. Tapi Nggak kan bisa kita sebut revolusi gitu ya. Ya belum kita bisa sebut itu revolusi gitu. Kan memang ada perubahan gitu, ada pergantian gitu. Tapi setelah itu, setelah reformasi gitu ya, apa nih setelah itu gitu loh. Iya kan? Maksudnya niatnya baik kan? Waktu itu kan, jadi ada keresahan bersama mahasiswa, orang turun ke jalan bersama-sama gitu. Terus akhirnya ada rezim yang turun. Tapi setelah itu ngapain nih tokoh-tokoh waktu 98 toh juga masih elit-elit di kalangan itu juga kan, di Orde Baru itu juga kan. Nah jadi misalnya kayak apa contohnya, misalnya tuntutan waktu 98, apakah itu tuntutan itu terlaksana? Sampai sekarang enggak ada kan.
Nah, kayak gitu. Jadi gerakan kita apa ya? Kita butuh gitu ya orang-orang semacam Tan Malaka gitu yang ngasih kita ini loh. Kalau bergerak itu seperti ini secara teknis. Setelah mencapai ini, bagaimana cara mencapai itu dia pikirkan gitu loh. Nah, sekarang kalau tantangannya di zaman itu karena pendidikan kolonial itu kan tidak mengajarkan orang untuk revolusi. Nah, kita sekarang ini kan sama nih produk pendidikan juga kan. Kita ngomong begini kan karena produk pendidikan yang kemarin nih. Memang pendidikan kita tidak mengarah ke sana kan, tidak mengajak kita untuk berpikir revolusi kan. Iya kan, malah kita diajak untuk menjadi pegawai gitu kan, jadi pekerja gitu. Ya sama, maksudnya pendidikan kolonial itu seperti itu juga gitu loh. Gitu. Jadi untuk mengarah ke sana gitu ya. Sekarang apa sih yang bisa kita perbuat gitu loh. Sekarang kita sadar kan masalahnya apa itu, sebenarnya kita sadar. Sekarang kita mau melangkah itu seperti apa? Kita butuh daya intelektual yang bagus lah, yang bisa melihat masa depan gitu kan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencapai itu? Mungkin dengan cara kita sekarang ini ya, kita berdiskusi membuka pikiran itu ya caranya seperti itu. Kerja-kerja revolusi itu ya seperti itu, dia senyap, dia bukan senyap ya, gimana ya bahasanya ya, dia terus berjalan gitu loh, terus digerakkan gitu. Bagaimana sulitnya gitu kan. Dan Tan Malaka di zamannya dia mendekati kaum elit, kan. Nardi Republik dia menulisnya dengan bahasa Belanda, jelas bahasa orang elit di zaman itu, bukan dia tujukan untuk rakyat, dia Bukan tujukan bahasa rakyat gitu. bukan bahasa rakyat gitu kan, dia tujukan ke kaum elit gitu loh. Nah, sekarang kaum elit kita tuh lagi banyak ya enggak sih, mahasiswa tuh banyak kan. Nah, gimana cara mendekati itu kan, sekarang itu jadi PR kita juga sih bersama gitu. Itu sih. Terus apa tadi ya pertanyaan? Ada pertanyaan tadi ya? Ada. Apa tadi? Tadi tentang apa? Katanya belum teruji tuh pemikiran-pemikiran Tan Malaka dalam pemerintahan gitu ya. Oh iya. Nah, itu kebetulan saya belum pernah dengar sih isu itu gitu. Jadi saya belum ada bayangan nih. Betul. Bang Det ada pernah dengar itu enggak? Belum. Coba bawa ke sini teman baca. Nggak ada kemarin videonya. Itu orang Video baru ya? Iya, Oke. kemarin bilang kalau pemikiran Tan Malaka ini belum sepenuhnya belum final atau apa, misalnya, karena belum diuji di pemerintahan. Oke. Sementara dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain kan yang sudah ada di pemerintahan, Sultan Syahrir dan sebagainya kan. Siapa? Sultan Syahrir. Syahrir. Syahrir dan sebagainya dibandingkan. Kenapa Tan Malaka yang muncul? Kan? Padahal Tan Malaka ini belum diuji pemikiran di pemerintahan. Oke. Aku gatal langsung menanggapi ya. Pertama aku nggak tahu harus nonton dulu semua ya. Sehingga apa yang barangkali juga aku keliru gitu. Tapi nggak apa-apa, aku bermain asumsi saja dia sedang ngomong apa gitu. Karena pertama kita harus tahu konteksnya. Pada waktu itu Indonesia sebagai sesuatu yang formal gitu ya, itu belum ada. Gimana mau punya, maksudku membayangkan bahwa kita akan bikin republik itu sudah sangat visioner banget. Kejauhan kalau sudah langsung mikir soal birokrasinya. Kayak gitu satu. Konteksnya harus adil melihat itu. Tapi aku sedang berasumsi ya, barangkali bukan itu yang dia maksud gitu. Kalau dia ngomong Syahrir beda lagi ininya ceritanya. Beda kasusnya dia, karena ya dia pada akhirnya seandainya Tan Malaka juga diberikan umur panjang juga, barangkali juga akan berdebat juga soal sistem birokrasi apa yang bagus untuk kita terapkan. Tapi dia kan keburu meninggal, dibunuh gitu kan, gitu. Jadi menurutku harus adil melihat persoalan ini. Jangan menuntut sesuatu yang konteksnya enggak nyambung. Enggak bisa. Tan Malaka kita tuntut untuk bicara birokrasi, syaratnya belum ada untuk bicara itu. Gitu. Dia ngomong tentang bagaimana bikin
nanti kalau kita merdeka bikinnya begini segala macam, itu sudah sangat teknis. Birokrasi itu, kerja pemerintahan itu dia yang mesin-mesin saja dia. Yang dia kerjakan sebenarnya ruh dari sistem itu, dan ruh dari sistem itu yang pertama kali itu bisa dibilang Tan Malaka sudah memikirkan itu. Itu maksudnya. Birokrasi itu kan mengikuti sistemnya. Kalau sistemnya kapitalis ya kerja-kerja birokrasinya yang ke sana. Tapi Tan Malaka pengen setelah kita nanti merdeka bikin republik, sistemnya seperti ini, nggak boleh pakai trias politikanya barat, misalnya segala macam, itu sudah sangat nggak ada apa-apanya soal pemerintahan menurut saya. Gitu. Terus tadi nggak tahu soal apakah ya pemikirannya dia apa saja gitu. Jadi gini, Tentang keilmuan dia gitu ya. Marxisme itu filsafat yang salah satu rujukannya adalah ilmu sains. Sepanjang Marxisme yang Marxismenya Marx gitu ya, ataupun sosialisme ataupun komunismenya Marx gitu, Lenin gitu. Jadi kan kalau kita belajar tentang sejarah perkembangan perkembangan komunisme itu kan dimulai dari yang namanya komunisme ataupun sosialisme utopis gitu. Kemudian nanti Marx yang pertama kali mengilmiahkan itu. Jadi jelas menurutku karena satu mazhab gitu ya, satu mazhab mau tidak mau dengan otomatis kita akan mengatakan bahwa ya udah yang dipelajari Tan Malaka juga adalah sains. Di Madilog itu kan banyak sekali istilah fisika apa segala macam. Karena bicara soal materialisme, dialektika juga, di sana itu bicara soal matematika, soal fisika. Materialisme dialektika itu sebetulnya salah satu inspirasinya juga dari ilmu sains. Kayak gitu, perubahan gitu kan dari kuantitas menjadi kualitas kayak gitu kan. Hukum dialektika itu sendiri yang dari Hegel itu juga akan tersambung gitu ke pemikiran ilmiah. Kayak gitu, makanya dia bilang bahwa di barat Das Kapital mungkin bisa langsung dipelajari. Tapi di kita belum, karena cara berpikirnya belum sains. Masih percaya tahayul kayak gitu. Nah, terus aku juga mau berkomentar sedikit ya. Aku bukan bermaksud tidak mengapresiasi Madilog. Istimewanya Madilog, dia memulai. Menurutku di Madilog ini juga sebetulnya ada yang sudah ketinggalan tanda petik. Gitu. Karena kan ilmu sains, fisika terus berkembang. Dengan segala keterbatasannya, Tan Malaka itu sudah dengan jujur, dengan cukup tajam, dengan bahan yang dia punya, dia mampu olah dengan sangat baik. Itu letak istilahnya itu ya? Letak juaranya Madilog ini. Kayak gitu. Jadi itu pemikiran. Terus tadi ada yang nyeletuk soal dia baca sastra nggak sih? Tentu dia baca sastra. Ada bukunya judulnya Merdeka 100%, tapi ini versi yang yang pernah diterbitkan sama Martin Kiri. Itu dia menggunakan metodenya bukunya Platon. Semua bukunya Platon, atau di Indonesia kita namanya Plato ya, tapi kan kalau di Yunani namanya Platon. Republik gitu kan, kalau dalam Yunani Politeia gitu kan, simposium segala macam, itu modelnya dialog, ada tokoh-tokoh berdialog. Dia di dalam Merdeka 1%, dia bikin dialog. Ada Pak Pacul kayak gitu kan, dari petani, ada dari buruh, bercakap-cakap mereka. Iya, bisa nggak bayangin maksud Tan Malaka membuat itu dalam bentuk cerita kalau dia nggak baca sastra gitu. Sebetulnya orang-orang itu ya, orang-orang komunis itu kiri-kiri pembaca sastra yang hebat. Itu bahkan di bukunya Alimin yang ini gitu, yang membantah yang ini, itu juga banyak menyinggung soal beberapa novel, salah satunya Don Quixote. Dia menyebut sebetulnya Tan Malaka itu kayak Don Quixote. Iya. Gitu. Itu mencela banget loh, sangat mencela. Tulis sastra ini. Enggak tulis sastra. Dia menyinggung itu untuk menganalogikan sikapnya atau pemikiran salahnya kayak menurut si Alimin ya,
pemikirannya Tan Malaka itu banyak kelirunya gitu menurut Alimin. Sosoknya dia yang suka muji-muji diri itu mirip dengan Don Quixote juga. Yang apa namanya berperang dengan kipas angin itu kan, kipas angin raksasa. Tan Malaka itu kayak gitu kata Alimin. Jadi kalau kalian baca ini kalian akan ketawa sendiri, akan melihat bagaimana Tan Malaka diolok-olok. Sama ini kan kita agak sedikit ini ya positif melihat dia gitu. Tapi itu soal lain ya. Menurutku di lapangan pemikiran manapun pasti ada pro kontra segala macam gitu. Kalau itu aku sih. Kemudian yang berikutnya ya aku apresiasi sih soal, mudah-mudahan memang ini akan jadi pintu masuk kita untuk membicarakan sekaligus juga untuk merefleksikan kondisi kita hari ini gitu. Aku suka dengan pernyataannya Daniel juga, itu refleksi yang bagus menurutku. Gimana, ada tambahan ya? Karena kami cukup aktif untuk melakukan kerja-kerja revolusi. Mantap. Saya masih mahasiswa dan bergabung di Serikat Mahasiswa Indonesia. Dan itu yang selalu kebijakan kita itu dalam konteks keindonesiaan itu memakai Tan Malaka. Oh wow. Dan kalau dalam konteks universal dan masalah pertentangan kelas itu selalu menunjukkan yang Marx. Kalau dalam di serikat kami. Karl Marx itu kalau lahir di Sunda Kang Mas. Oke, ada tambahan dari Onsik? Tambahan sekaligus kita udah di ujung ya. Iya, udah Oke. 1 jam lebih. Ya, jadi apa ya? Menanggapi. Tapi udah ter ini ya semua ya teman-teman ya. Udah cukup ya. Nanti kalau ada yang kurang puas nanti kita eksekusi pas ini. Ya, jadi sebelum saya tutup ya, saya ngambil ini ini dari apa ya? Dari buku 100 tahun ini. Jadi di sini Jan RS ini membuat peta jalan metodologis gitu. Bagaimana cara kita mengenal Tan Malaka gitu. Jadi dia nulis beberapa karya Tan Malaka. Dia merekomendasikan kita kalau mau mengenal Tan Malaka itu baca ini dulu baru ini gitu loh. Nah, jadi Jan RS ini memberikan kita peta gitu ya. Jadi buat kita semua, buat teman-teman di sini ataupun yang akan nonton film nonton video ini. Jadi pertama kita harus baca Madilog. Madilog, terus kedua baru baca Nardi Republik. Terus ketiga membaca Semangat Muda. Terus keempat baru baca Aksi Massa. Setelah itu baru baca Gerpolek. Nah, jadi dia membuat kerangka berpikir bagaimana cara kita untuk mengenal Tan Malaka gitu dari karya-karyanya gitu. Dengan ini ya, dengan penjelasan fokus bahasan ya. Ya, jadi kita kalau mau mengenal Tan Malaka itu melalui itu karya-karya itu dengan urutan itu. Jadi dia urutannya memang tidak menyesuaikan dengan tahun terbitnya, tapi itu mempermudah kita untuk mengenal Tan Malaka gitu. Terus terakhir tadi menanggapi ya, apakah Tan Malaka itu membaca sastra gitu ya. Saya sih berkeyakinan gitu ya. Kalau Tan Malaka nih pastinya dia membaca sastra gitu ya. Karena perlu kita ketahui juga pejuang-pejuang revolusi kita semua ya tanpa terkecuali ya, mereka itu pembaca dan mereka menulis. Iya kan? Soekarno semua mereka punya tulisan kan? Ketika mereka menulis pasti mereka baca kan? Nggak mungkin mereka bukan seorang pembaca gitu. Terus kalau di Nardi Republik ini mungkin kalau teman-teman nanti bisa cek gitu, baca sendiri di halaman belakang di ini Halilintar membersihkan udara. Nah, di situ kalau teman-teman baca itu sangat puitis, Menggebu-gebu sekalian. dan menggebu-gebu sangat puitis, dan itu orasi. Saya baca itu seperti Tan Malaka sedang berorasi gitu. Orasinya kata-katanya itu memang puitis gitu loh. Jadi itu menandakan kalau Tan Malaka itu pasti dia membaca sastra gitu, kayak gitu. Mungkin itu aja Bang Det ya. Ya. Kita cukupkan diskusi kita malam ini. Next sepertinya membicarakan Tan Malaka ini memang seksi gitu ya. Ya betul. Aku nambah informasi sedikit aja. Jadi untuk mempertebal tadi ya bahwa
Tan Malaka memang sekarang sedang banyak dibahas dan banyak diterbitkan, bahkan karya-karya baru. Misalnya sekarang ini Zizen RS ini udah beredar loh, sampul bukunya yang terbaru berisi 4 atau 3 esainya Tan Malaka yang belum pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Kayak gitu. Jadi itu sih. Oke. Jadi memang teman-teman akan punya banyak tambahan referensi nanti gitu. Oke. Jadi semakin menarik ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, mungkin kalian bisa berkomentar tentang diskusi ini atau menambahkan bisa. Promo juga kita punya beberapa. Ya, dan kita komunitas teman baca mempunyai koleksi-koleksi gitu ya tentang Tan Malaka. Dan Kecuali ini yang cukup Hari lengkap. Puzo yang 5 terlalu mahal. Oh iya, Belum yang jadi CEO. itu belum mahal. Ya, mungkin kalau ada yang mau Sumbang. sumbangkan kita buku Hari Puzo mungkin oke lah ya. Kita akan terima itu. Oke gitu ya. Pastinya kita sepertinya akan ada diskusi-diskusi selanjutnya gitu ya, membahas Tan Malaka gitu. Karena ini menarik loh ini ya. Kita Atau bicarakan. mungkin ada ide dari teman-teman yang nonton ini atau di ruangan ini misalnya mau ngusulin untuk diskusi berikutnya soal Tan Malaka, ayo aja. Ya. Jadi teman-teman bisa mengusulkan juga ya. Jadi di kolom komentar teman-teman bisa mengusulkan juga, kita bahas ini yuk, bahas apa ya, silahkan gitu loh. Oke, itu aja Bang Net ya. Siap. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman semua. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.